Yuk, kita bareng-bareng menyelami dunia penelitian kualitatif. Misi kita kali ini sederhana tapi juga menantang, mengurai makna di balik pengalaman manusia dan menemukan pola-pola yang bisa mengubah cerita rumit jadi pemahaman yang jernih. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ini ya. Angka, statistik, itu bisa kasih tahu kita apa yang terjadi. Tapi gimana caranya kita bisa benar-benar paham kenapa seseorang berpikir atau bertindak seperti itu? Nah, inilah inti dari teka-teki yang coba dipecahkan oleh penelitian kualitatif. Eits, sebelum kita terjun langsung, ada baiknya kita siap-siap dulu. Bagian pertama dari penjelajahan kita adalah memahami pola pikir kualitatif. Ini fondasinya yang akan menopang semua langkah kita nanti. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya itu bukan kuesioner, bukan alat ukur yang kaku, tapi ya kita sendiri, si peneliti. Kita jadi human instrument yang super peka, yang dipandu oleh 4 prinsip kunci. Pertama, field-based, artinya kita gali data langsung di habitat alaminya partisipan. Kedua, induktif, kita biarkan polanya muncul dari data, bukan kita paksakan dari teori yang udah ada. Ketiga, holistic. Kita lihat masalah sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan yang keempat, purposeful. Kita sengaja pilih partisipan yang memang punya pengalaman mendalam soal topik kita. Oke, persiapan mental beres. Sekarang waktunya kita masuk ke lapangan dan membuka kotak perkakas si penjelajah. Yuk kita lihat alat apa aja sih yang dipakai buat mengumpulkan data-data yang kaya makna ini. Dan ini dia isinya, ada 8 teknik utama di sini dan masing-masing itu ibarat lensa kamera yang berbeda untuk melihat dunia. Mulai dari wawancara buat gali perspektif, observasi untuk memahami perilaku, sampai teknik yang lebih canggih seperti Think Aloud Protocol. Kita nggak akan bahas semuanya ya, tapi kita akan intip beberapa yang paling powerful. Mari kita lihat seni wawancara. Coba bayangkan sebuah corong. Kita mulai dari atas, bagian yang lebar, dengan pertanyaan-pertanyaan besar yang sifatnya terbuka. Ini disebut Grand Tour Questions. Tujuannya biar partisipan bisa cerita bebas. Lalu, kita bergerak ke tengah corong, mulai bertanya lebih dalam, atau probing, untuk menggali detail-detailnya. Dan yang paling penting, di bagian bawah yang sempit, hindari banget leading questions, pertanyaan yang menggiring jawaban. Ingat, kita mau dengar cerita mereka, bukan konfirmasi asumsi kita. Lanjut, observasi. Ini lebih dari sekedar nontonin orang loh, ada spektrum keterlibatan di sini. Di satu sisi, kita bisa jadi complete participant, benar-benar terlibat dan menyembunyikan identitas peneliti. Di sisi lain, kita bisa jadi complete observer, murni mengamati dari luar tanpa interaksi. Posisi mana yang kita pilih bakal menentukan jenis data yang kita dapat. Dan kuncinya apa? Segera catat critical incidents, yaitu kejadian-kejadian penting yang tak terduga di dalam catatan lapangan kita. Nah, sekarang kita bedah teknik yang menurut saya keren banget. Think Aloud Protocol atau disingkat TAP. Sederhananya gini, kita minta partisipan untuk menyuarakan semua yang ada di kepala mereka saat mereka lagi mengerjakan sesuatu. Ini seperti membuka jendela langsung ke proses berpikir mereka yang biasanya tersembunyi. Coba dengerin baik-baik. Ini adalah data mentah dari seorang siswa yang lagi pakai metode TAP. Oke, ada 5 kotak. Terus isinya 8, berarti, ini dikali ya? Atau ditambah? Tapi ada tulisan setiap kotak, berarti dikali. 5 kali 8, 40. Lihat kan? Kita bisa dengar kebingungan awalnya, proses dia menalar, sampai akhirnya dia yakin sama jawabannya. Data seperti ini tuh emas murni buat peneliti. Oke, si penjelajah udah kembali dari lapangan. Bawaannya setumpuk catatan, rekaman, sama transkrip. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita mengubah semua kata-kata ini jadi sebuah peta penemuan yang bisa dipahami? Selamat datang di tahap analisis. Hal pertama yang harus kita pahami, analisis data kualitatif itu bukan jalan lurus dari A ke B. Bukan, ini lebih mirip siklus yang berputar terus. Kita mulai dengan merangkum data, membuang yang nggak perlu. Lalu kita masuk ke mesin utamanya, coding. Dari situ kita coba sajikan datanya, baru deh tarik kesimpulan. Dan kesimpulannya ini kita cek lagi, kita verifikasi lagi. Prosesnya muter terus sampai kita yakin. Jadi, apa sih sebenarnya coding itu? Ini adalah jantung dari proses analisis. Bayangin, kita lagi menempelkan label-label deskriptif yang singkat ke potongan-potongan data. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa mengidentifikasi, mengelompokkan, dan akhirnya menemukan tema atau pola yang tersembunyi di dalam lautan data kita.
Dan slide ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Kita mulai dari teks mentah yang ya masih berantakan, lalu kita tandai frase-frase kunci, mungkin pakai kata-kata dari partisipan itu sendiri. Di putaran pertama, kita kasih label-label bebas saja dulu. Nanti, di putaran kedua, kita mulai kelompokkan label-label yang mirip ke dalam kategori yang lebih besar. Nah, kumpulan kategori inilah yang akhirnya membentuk tema utama penelitian kita. Ini dia momen ahanya. Coba lihat, di sebelah kiri, kita cuma punya satu kutipan biasa dari seorang guru. Tapi di sebelah kanan, kita lihat bagaimana satu kalimat itu bisa dipecah, dikasih kode awal kayak sulit paham cerita, dan bingung operasi hitung. Kode-kode ini lalu digabung jadi kategori hambatan konseptual, dan akhirnya jadi bagian dari sebuah tema besar. Keren kan? Dari satu kalimat bisa jadi temuan penelitian yang kuat. Oke, petanya sudah jadi, temuannya udah ada. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa yakin kalau peta ini akurat? Gimana caranya kita membangun fondasi kepercayaan atau trustworthiness untuk hasil penelitian kita? Kredibilitas dalam riset kualitatif itu nggak datang dari satu kebenaran yang absolut, tapi ia dibangun lewat proses yang namanya triangulasi. Bayangin aja ada beberapa senter yang menyorot satu objek dari sudut yang berbeda. Gambarnya jadi lebih terang dan jelas kan? Nah, kita bisa melakukan triangulasi sumber data, misalnya dengan wawancara guru, siswa, dan kepala sekolah, atau triangulasi metode dengan menggabungkan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Makin banyak sudut pandang yang bertemu, makin kokoh temuan kita. Nah, para ahli, Lincoln dan Guba, memberikan kita semacam standar emas yang berdiri di atas 4 pilar. Ada credibility, atau seberapa bisa dipercaya temuan kita. Lalu transferability, sejauh mana temuan ini relevan di konteks lain. Ada juga dependability, atau konsistensi proses penelitian kita. Dan yang terakhir, confirmability, atau objektivitas temuannya. Anggap saja ini checklist utama untuk memastikan penelitian kita benar-benar solid. Jadi, gimana cara kita mencapai pilar-pilar tadi? Salah satu kuncinya adalah dengan thick description atau deskripsi yang tebal dan kaya. Lihat deh perbedaannya di layar. Deskripsi yang tipis cuma bilang, banyak siswa kesulitan soal cerita. Udah gitu aja. Tapi deskripsi yang tebal, wah, dia kasih konteks, dia kutip langsung ucapan gurunya, dia perkuat dengan data observasi, bahkan dia hubungkan dengan temuan penelitian lain yang lebih besar. Inilah yang membuat temuan kita jadi hidup dan bisa dipercaya. Jadi, sekarang petanya udah ada di tangan Anda. Peralatannya juga sudah siap. Pertanyaan terakhirnya untuk Anda, makna tersembunyi apa yang siap Anda ungkap selanjutnya?